I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you. Silakan Mas, Mbak. Iya, duduk senyamannya Mbak aja ya. Iya. Udah nyaman atau belum Mbak? Sudah. Oke, relax saja ya Mbak. Iya. Oh ini apakah benar Mbak Fasya ya? Iya. Hmm. Yang kemarin itu menghubungi saya di WA ya? Iya, malah bikin chat. Oh iya. Karena bisanya hari Sabtu, selain hari Sabtu, Mbaknya sibuk kegiatan ya? Iya. Oh iya. Oke. Baik. Gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sehari-hari lagi sibuk apa nih Mbak? Lagi itu sih kegiatan OSIS aja. Kegiatan OSIS aja ya. Oke. Oh, OSIS lagi nyiapin gitu ya Mbak? Disnatalisnya SMA ya? Gimana Mbak? Sejauh ini persiapannya? Eh, Saat ini lancar sih, ada kendala dikit tapi masih bisa dihandle. Oke, ya maklum ya Mbak karena berbeda-beda ya karakteristiknya orang-orang. Oke, kalau boleh tahu hobi Mbak Fasya ini apa ya? Saya suka menulis, tapi kalau lagi bosen aja lagi nggak ada kerjaan seperti itu. Menulis hanya sekedar hobi ya Mbak? Iya. Apa tidak berniatan untuk mempublikasikan kemana gitu Mbak? Enggak sih, saya masih belum pede kalau itu. Masih belum pede. Karena cuma iseng-iseng aja. Kalau membaca, enggak suka enggak? Suka, lumayan suka. Karena saya suka menulis, jadi saya nyari rekomendasinya dari baca. Mbak. Oke. Biasanya yang Mbak baca ini apa aja? Banyak sih, lumayan banyak dari buku, kamu juga dari e-book seperti itu. Iya, itu tentang pelajaran atau komik atau novel gitu. Kalau saya lebih ke komik sih. Ada gambarnya gitu ya, Mbak? Iya. Oh iya. Lalu kemarin habis pelajaran siapa, Mbak? Kemarin bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yang gurunya Bu Lulung itu ya, Mbak? Iya. Gimana menyenangkan, Mbak, belajar sama guru? Iya, menyenangkan. Itu ya agak tegang sedikit. Oh gitu. Tegangnya gimana, Mbak? Kenapa kok tegang? Orangnya itu suka nunjuk-nunjuk. Gitu. Mbak, pasti pernah ditunjuk? Pernah. Mbaknya pernah. Oh gitu. Oh. Jadi bikin deg-degan tegang. Oh, iya. Tapi bisa jawabnya, Mbak. Iya, kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak. Seperti itu. Kalau nggak bisa, ada hukuman atau enggak? Enggak sih kalau hukuman, cuma ya kayak dikasih tahu, diajarin. Lalu untuk kegiatan OSIS ini eh, tadi Mbak habis rapat ya? Iya. Gimana persiapan rapatnya lancar? Untuk persiapan aman sih, kan tadi mau rapatin buat disnatalis sekolah. Jadi ya tadi rapat ya lumayan, ada kendala sedikit tapi masih bisa Oke. Eh, Relax ya Mbak, santai saja sama saya. Oh iya, ini kan masih pagi ya Mbak. Mbak udah sarapan atau belum nih? Belum. Oh belum. Tenang Mbak, nanti sarapan sama saya ya Mbak. Biar hubungan kita makin erat ya antara guru BK dan muridnya. Oke. Kan sebelumnya belum saya masuk kelas Mbak ya? Belum. Oh, iya, karena saya guru baru. Iya. Mbak ini sebelumnya sudah pernah ikut konseling atau belum? Belum.
sini saya akan sedikit menjelaskan konseling ini yang akan kita lakukan yakni konseling individu, di mana saya berperan sebagai konselor yang akan memfasilitasi masalah dari Mbak Fasya, dan Mbak Fasya ini sendiri berperan menjadi konseli yang dimana nantinya Mbak Fasya akan membuat keputusan atau solusi Mbak Fasya sendiri yang Mbak Fasya peroleh dari dalam diri Mbak sendiri begitu. Maka bisa dapat dimengerti Mbak? Bisa. Oke. Lalu apakah Mbak Fasya siap untuk mengikuti kegiatan konseling pada pagi hari ini? Iya. Silakan Mbak, Mbak dapat bercerita, mengeluarkan semua undang-undang yang Mbak rasakan, apa yang membuat pikiran Mbak mengganjal. Silakan Mbak. Mana ya? Nah, tuh mau cerita udah dari lama, cuma kan takut kalau misalkan kalau cerita ke teman tuh kayak nanti di apa disebarin, mau nggak malah jadi diomongin seperti itu. Jadi kayak mau konsul ke guru BK pun tadinya kayak malu gitu. Takut kalau ya ikut apa kesebar juga karena kan masalah pribadi. Iya Mbak, tenang aja Mbak. Nah, di konseling kita ini, Mbak Fasya ini dapat mengeluarkan semua yang mengganjal di pikiran Mbak. Selain itu, Mbak bisa tenang aja karena saya menjamin kerahasiaan dari permasalahan yang Mbak alami. Ketika di ruangan ini hanya ada saya dan Mbak, saya dapat menjanjikan bahwa permasalahan yang Mbak alami tidak bocor atau menyebar di pihak lain gitu Mbak. Oke, silahkan Mbak. Sekarang Mbak bisa menceritakan permasalahan yang Mbak alami. Jadi saya kan udah kelas 12, terus saya juga aktif di organisasi seperti OSIS seperti itu, terus juga masuk ke kepengurusan inti juga. Jadi kan ya itu apa? Karena sekarang udah kelas 12, udah lagi sibuk-sibuknya, udah mau ujian juga kan, belajar juga. Terus itu kegiatan OSIS itu kayak nggak berhenti itu. Jadi saya bingung mau bagi waktunya. Kadang malam tuh waktunya belajar itu tuh masih ada kegiatan, terus belum mulai malam-malam, jadi pulang-pulang udah capek, udah nggak bisa ngerjain tugas lagi seperti itu. Baik Mbak. Banyak Mbak Tasya merasa sedih ya. Saya dapat merasakan apa yang Mbak rasakan. Tadi kan katanya Mbak Tasya bingung dalam membagi waktu. Ya, Bisa Mbak jelaskan bingung dalam membagi waktu itu yang bagaimana ya Mbak? Antara kegiatan OSIS dan belajar ya Mbak? jadi tuh ya kayak itu, kalau pas lagi banyak tugas terus ada kegiatan juga, kayak bingung mana yang harus dilakuin dahulu, karena tugas ya penting, terus kayak organisasi juga penting gitu buat saya. Kayak gimana ya, mau ngerjain tugas tapi bingung, ntar nanti pulang malam kegiatannya gimana, terus mau mau ituin kegiatan dulu juga nanti tugasnya gimana gitu. Oke, baik. Apakah kebingungan yang Mbak Tasya rasakan ini terkait membagi waktu ya Mbak, itu mempengaruhi nilai Mbak selama di sekolah Mbak? Untuk mengaruhi, untuk kemarin-kemarin belum sih, masih aman. Ini karena sekarang udah kelas 12 dan semester 2 juga, jadi kayak mulai ngerasa bingung aja gitu. Tapi untuk nilai alhamdulillah belum sih, belum sampai terpengaruh. Oke, baik. Oh, sudah semester 2 ya Mbak? Iya. Berarti sebentar lagi ikut ujian untuk masuk perguruan tinggi ya Mbak? Iya. Oh iya, jadi kok tidak itu efektif ya dalam belajarnya, Iya. karena harus belajar di pelajaran lain dan di pelajaran untuk tes yang. Oke. Lalu apakah Mbak Fasya ini dalam mengerjakan tugas
ada yang pernah sampai kelewat deadline gitu Mbak? Pernah sih kalau kelewat deadline lumayan sering. Oh, maaf Mbak. Saya tadi sempat lupa tidak menjelaskan bahwa konseling kita kali ini memerlukan waktu 40 menit. Karena waktu kita terbatas gitu ya Mbak. Maka Mbak Masya bersedia. Iya, Oke, maaf ya Mbak tadi iya. karena eh, terbawa suasana. Jadi saya lupa menyampaikan waktu kita konseling. Oke. Lalu tadi bagaimana Mbak mengenai apakah ada yang terlewat deadline atau tidak? Pernah sih sekali, lumayan sering kalau kelewat deadline. Hmm, oke. Apakah itu kalau sesekali itu tidak terlalu mempengaruhi nilai ya Mbak? Alhamdulillah karena guru-guru juga mengerti kali ya. Jadi kayak masih ya udah kalau misal tak mengumpulkan bisa mengumpulkan lewat email atau lewat mana gitu. Jadi bisa dialihkan gitu loh. Karena ya ngerti gitu. Oke. Apakah kalau ada tugas-tugas seperti itu kadang kan suka lupa ya Mbak karena banyak kegiatan. Nah itu ada yang pernah mengingatkan Mbak atau tidak? Belum sekelas sih biasanya yang kayak gitu. Ingetin terus kalau nggak juga ikut bantu ngerjain ngerjain bareng seperti itu. Baik ya Mbak ya. Mhm. Oh, lalu, Cukup. oh iya. Hubungan Mbak sama teman sekelas Mbak ini gimana? Ya baik kayak gitu karena mereka tahu aku eh, banyak kegiatan jadi kalau ada tugas itu dibantuin kalau nggak dikasih tahu diingetin gitu udah belum. Begitu, baik. Lalu untuk kegiatan OSIS ini sendiri, apakah pernah ada jeda atau istirahat begitu Mbak? Maksudnya jeda seperti yang Kayak kan selalu kayak di pandangan orang-orang kan kegiatan terus ada melaksanakan program terus. Nah itu ada nggak sesekali untuk break untuk tidak melakukan program gitu? ada sih sekali ya paling seminggu 2 minggu seperti itu. Itu pun juga dibuat untuk evaluasi gitu jadi ntar kalau itu kalau misalkan udah setelah 2 minggu evaluasi udah mungkin ada program apa lagi. Oh gitu. Oh iya, lalu kalau ketika misalnya nih ada pada saat itu ada kegiatan OSIS di paginya, lalu waktu malamnya itu ada deadline yang mepet. Itu pernah nggak terjadi sama Mbak seperti itu? Oh enggak. Waktu itu sampai ngerjainnya di sela-sela kegiatan itu. Jadi bawa buku dikerjain sedikit-sedikit. Mbak itu efektif atau enggak? Enggak sih. Tidak efektif ya. Lalu yang menjadi permasalahan pada saat ini berarti Mbak Fasya ini tidak bisa membagi waktu ya antara kegiatan OSIS dan waktu belajarnya gitu. Iya. Oke. Lalu kalau biasanya Mbak Fasya ini sukanya belajar pada saat apa? Belajarnya ya itu sih. Kadang di pagi hari, kadang juga malam. Apakah kalau tidak ada kegiatan itu baru belajar? Enggak juga sih. Cuma ya ya kalau misalkan lagi lagi free aja gitu ya belajar paginya kalau mau berangkat sekolah kalau nggak juga malamnya gitu. Oh, berarti kalau ada kesempatan itu Mbak Fasya belajar gitu Iya, ya? Lalu gimana proses Mbak Fasya ini mengikuti pembelajaran di sekolah? prosesnya lancar aja sih karena kemarin-kemarin tuh masih aman masih oke itu masih belum terlalu mengganggu lah kalau di aku tapi ya baru ini aja belakangan ini terus merasa kok susah bagi waktunya.
Apakah sempat ada materi yang tertinggal Mbak ketika di sekolah? Udah pasti ada. Lalu itu gimana Mbak Pasha caranya untuk memperoleh materi itu kembali? Udah minta ke teman, kalau nggak minta materinya ke guru, terus belajar sendiri di rumah dipelajari. Oh ya, jarak dari rumah sampai ke sekolah ini jauh atau dekat Mbak? Deket sih 5 menitan dari rumah. Oh dekat ya Mbak, tidak ngekos ya Mbak. Berarti kalau ada kegiatan OSIS itu bisa ya Mbak? PP. Iya Oh, bisa. iya. Tapi kadang kemarin saya tahu ada anggota OSIS yang sempat tidur di sekolah Iya. sampai nginep karena itu Mbak pasti juga pernah ngalamin. Itu ya pernah karena ya kan semuanya rumahnya pada jauh terus pada nginep. Pulangnya udah jam berapa itu udah malam terus habis itu pada nginep di sekolah kan itu ya udah sekalian aja nemenin. Lalu kalau waktu itu tuh ada tugas nggak Mbak? Gantung sih kalau aku memutuskan untuk menginap tuh kayak ngeliatin lihat-lihat dulu kalau misalkan banyak tugas ya nggak aku pulang karena rumah deket kan aku berani. Kalau misalkan lagi free lagi nggak ada tugas nggak ada materi yang perlu dipelajarin ya udah ikut inap gitu. Oke. Ada nggak sih Mbak salah satu pelajaran yang menurut Mbak ini sulit jadi harus belajar dengan ekstra untuk bisa menyelesaikan tugasnya? Itu sih sejarah sih. Oh, sejarah yang gurunya Bu Eli ya Mbak? Iya betul. Oh iya, semester 2 Bu Eli ya? Iya. Kalau semester 1 Pak Rama ya? Iya. Oh iya, seru ya Mbak ya? Itu apakah biasanya Mbak Fasya ini meminta materi begitu sama gurunya? Iya, kadang mau minta materi ke guru, kalau nggak ya ke teman aja minta catatan gitu. Oke, baik. Lalu sekarang ini yang Mbak Fasya inginkan itu apa? Itu sih pengen bisa aja bagi waktunya kayak gimana, terus eh baiknya kayak gimana gitu aja. Bingung soalnya dari kemarin-kemarin. Mbak, membagi waktu yang lebih efektif itu Mbak. Iya, Tapi sejauh ini belum seberapa berpengaruh ya dari nilai Mbak. Apa sudah berpengaruh? ke kalau ke diriku sendiri udah kayak capek aja kadang sampai nangis gitu karena bingung. Sampai nangis ya Mbak. Saya dapat merasakan apa yang Mbak rasakan ya. Ya, semoga itu bisa teratasi. Lalu kalau Mbak nangis ini biasanya sering cerita ke siapa Mbak? Sih kebetulan ya. Hmm, oh iya, berarti baru pertama kali ini ya Mbak memberanikan bercerita. Iya. Oke, itu berarti teman-teman Mbak sebenarnya belum mengetahui permasalahan yang Mbak alami. Belum. Gitu. Lalu menurut Mbak ini harusnya melakukan apa sih untuk dapat dapat meluangkan waktu yang efektif dalam membagi waktu antara mengikuti kegiatan OSIS dan juga belajar. Tapi ya mungkin kayak lebih itu aja difokusin salah satu aja kalau nggak ya bikin bikin catatan aja buat waktunya belajar di ini jam segini itu harus ditegasin lagi jadi nggak bisa nggak ngelanggar gitu. Oh iya, saya bertanya lagi apakah sebelum dari ini waktu penjadwalan yang Mbak lakukan itu sudah teratur atau belum kayak seharusnya pada jam sekian ini harus mengerjakan ini tapi malah kedesak sama kegiatan OSIS jadi tidak terlaksana itu apakah pernah terjadi Mbak? Sering gitu jadi kayak mungkin kayak harus ditegasin lagi kali ya kalau udah waktunya ini ya udah ini nggak boleh ke yang lain dulu gitu. Oke, baik.
Oh, berarti Mbak ini apakah sering dalam mengikuti kegiatan OSIS ini sambil mengerjakan tugas? Sering, lumayan sering. Oh iya Mbak, itu saya juga mau tanya. Kan ini sudah kelas 12 semester 2 pula. Lalu apakah Mbak ini mengikuti bimbingan di luar sekolah seperti les privat untuk tes persiapan tes mengikuti perguruan tinggi Mbak? Iya ikut. Jadi eh, membagi waktunya itu antara OSIS, bimbel les itu sama di sekolah ya Mbak? Iya. Mbak, kalau boleh tahu jam berapa ya Mbak bimbelnya? Itu habis maghrib gitu, tapi nggak setiap hari. Kayak kadang yang seminggu cuma 3 kali. Hmm, kalau di bimbel itu apakah boleh Mbak kayak kan misalnya ada tugas dari sekolah terus minta mentornya untuk membantu dalam mengerjakan gitu. Kadang bisa sih. Berarti misalnya Mbak ini ketika ada tugas yang mepet deadline itu bisa bisa itu ya minta bantuan sama mentornya ya. Iya bisa. Oke. Baik. Berarti kemungkinan yang Mbak harus lakukan itu meminta bantuan mentor juga ya Mbak ya. Iya. Tapi dalam seminggu itu dilakukannya berapa kali Mbak? Hanya untuk bimbelnya. Iya. Minggu 3 kali sih. Hari apa aja Mbak? Dan Senin, Rabu, sama itu Jumat. Iya, Senin, Rabu, sama Jumat. Kalau untuk kegiatan OSIS Mbak ini, apakah ada jadwal tertentu? Untuk jadwal enggak sih, paling cuma rapat gitu. Kalau misalkan ada acara gitu, rapat gitu. Tapi biasanya itu kalau misalkan tabrakan sama jadwal bimbel tuh, kalau udah jam, misal aku ada bimbel jam 6 ya, setengah 7 lah. Terus ternyata rapatnya sampai sampai lewat jam segitu tuh aku isi dulu biasanya balik duluan. Apakah pernah Mbak seminggu full itu ada rapat terus kegiatan OSIS? Seminggu full enggak sih. Oke, kalau sekolah ya pasti seminggu ya Mbak. Iya, Pulangnya sekolah jam eh, 3 ya kalau nggak salah. iya jam gitu. Oh iya, pulang sekolah jam 3, ikut bimbel, habis maghrib, lalu ada kegiatan OSIS. Wah, pada juga ya Mbak ya kegiatannya. Oke, ya saya tidak merasakan. Lalu, apakah Mbak Masya ini pernah membolos dalam mengikuti bimbelnya Mbak? Enggak membolos sih, kayak lebih karena kalau lagi capek aja gitu. Capek kenapa Mbak? Karena kadang ada sekolah, terus tabrakan sama kegiatan OSIS juga, terus kadang ketiduran, capek ketiduran itu udah nggak berangkat. Oke, lalu cara Mbak untuk mengatasi capek itu biasanya dengan apa? Apa hanya dengan tidur aja gitu kan? Iya sih, biasanya tidur. Nyempetin tidur bentar aja. Mau nyempetin tidur bentar. Apakah pola tidur Mbak Pasha ini tidak berat-berat? Tidak. Dikarenakan tugas ya, Mbak? Iya, Oh, banyak dikarenakan. sekali. Apakah tidak ada toleransi untuk pengumpulan di belakangin itu Mas sama gurunya? Untuk guru tertentu sih kadang ada. Kayak misalnya, ya udah lagi ada kegiatan gitu ngumpulnya lewat email gitu. Tapi untuk Oke. sebagian guru aja, nggak semua. Ada guru yang kayak bahkan Mbak ini itu waktu yang dimarahin guru apakah pelajaran yang Mbak sukai atau enggak? Iya, yang gimana ya, yang suka, ya yang suka. Oke.
Baik. Tapi dalam mengerjakan tugas ini Mbak Fasya nggak ada kendala atau ada kendala? Emang sih, karena ya itu sama teman sekelas itu. Kalau misalkan ada yang kesusahan gitu, tanya apa nih ngerjain bareng gitu. Eh, kalau kalau misalkan nih nggak ada teman Mbak, lalu gimana Mbak? Makanya aduh bingung atau gimana gitu atau joki. Enggak sih kalau Juki. Ya paling kayak tanya aja ke bimbel itu tadi. Oh, opsi lain itu bisa dari bimbel ya Mbak. Apakah Mbak Fasya ini mengikuti bimbel baru pertama ini atau pada sebelumnya sudah pernah mengikuti bimbel? Dari semester 1 sih. Jadi juga sudah dekat ya dengan mentornya ya Mbak? Iya. Oke. Lalu apakah Mbak Fasya ini untuk menghadiri bimbel kan kegiatan OSIS mendadak kan pada biasanya. Sekali pernah sih telat gitu. Cuma ya nggak apa-apa. Juga dimaklumi sama bimbelnya. Nggak dimaklumin sih. Kayak kadang kalau telatnya cuma 5 menit 10 menit kayak gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi Mbak Fasya dapat mengikuti di bimbelnya dengan lancar. Oh, itu lalu kan kadang di bimbel ada kayak selain jadwal jadwal pembelajaran biasa kayak sama mentornya itu kan selain itu kayak ada tryout gitu loh Mbak. Nah itu pasti kan kayak ada waktu tambahan bisa ada di bimbel. Nah itu apakah memakan banyak waktu Mbak Fasya atau tidak? Iya sih, kadang di sekolah udah ujian, di bimbel juga ujian juga. Itu kadang sempat pusing belajarnya. Nah lalu apa Mbak Fasya ini pernah atau tidak mengalami pada situasi pada saat tryout di sekolah, lalu tryout juga di bimbel. Tapi sebelum itu Mbak Fasya mengikuti rapat OSIS. Nah, akhirnya saat yang ada di bimbel ini Mbak Fasya kayak ngisi secara asal-asalan atau tak gitu. Pernah. Oh, pernah. Lalu hasilnya gimana, Mbak? Iya begitu. Oh, begitu. Karena Gimana? asal-asalan jawabnya. Tapi ada pengulangan pembahasan materi ya, Mbak, yang tidak dipahami gitu. Iya ada. Oke. Tapi kenapa itu memang keinginan Mbak Fasya untuk ngasal atau gimana Mbak? Udah buntu. Udah buntu gimana ya Mbak? Udah nggak tahu lagi mau ngisi apa. Udah, ya udah asal. Oke, oke. Nah, ini kan Mbak Fasya udah cerita ya. Sekarang saya perjelas lagi. Lalu pada sekarang ini apa sih yang Mbak Fasya inginkan untuk Mbak Fasya rubah? Itu sih manajemen waktu aja buat belajar, buat kegiatan, ya gitu. Oke, Mbak Fasya ini menginginkan pembagian manajemen gitu ya, Iya, biar lebih efektif. Menurut Mbak Fasya, penting nggak sih dalam manajemen waktu ini? penting sih. Urgensi menurut Mbak Fasya dalam jika berhasil manajemen waktu secara efektif itu apa tujuannya? Biar nggak capek ke diri sendiri aja. Jadi kayak teratur gitu, ada jadwalnya gitu. Oke, lalu menurut Mbak Fasya apa cara yang harus dilakukan dalam tidak, maksudnya dapat membagi-bagi waktu secara efektif itu menurut Mbak Fasya cara yang harus dilakukan itu seperti apa?
bagi waktu aja, terus lebih ditegesin aja kalau dia emang waktunya belajar ya udah belajar gitu, nggak usah diituin, oh mau ini dulu yang lebih gini gini gini, ditegesin aja. Oh iya, apakah pernah Mbak Fasya mengalami kayak sebenarnya pada jadi ini harus modal tugas, tapi Mbak Fasya malah malas-malasan buka YouTube itu pernah lah Mbak Fasya? Sering. Oh sering. Oh itu berarti jadi faktor juga ya Mbak Iya. dalam menghambat. Oke. Tadi kata Mbak Fasya harus ditegesin ya. Itu ditegesinnya gimana ya Mbak caranya maksudnya? Ditegesinnya kayak gimana ya? Apa pakai harus pengingat alarm gitu? Iya sih, mungkin Atau alarm juga bisa, kayak udah waktunya belajar gitu, udah alarm jam segini gitu ya. oke. Ditegas ke diri sendiri aja. Lebih dekat ke diri sendiri aja. Lalu selain itu menurut Mbak apakah ada cara lain? Oh ya mungkin dijadwalin kali ya, ditulis di notes, ditempelin gitu biar kebaca terus. Hmm, oke. Atau bisa ditempelkan di tembok ya Mbak? Ya Biar itu. Tapi sebelumnya berarti Mbak Fasya belum pernah menerapkan ini ya? sih. Hmm, oke, baik. Jadi tadi menurut Mbak Fasya untuk mengatasi untuk membuat manajemen waktu secara efektif menggunakan penjadwalan ya, Iya. lalu harus tegas kepada diri sendiri ya. Oke. Eh, Sejauh ini menurut Mbak Fasya, apakah rencana yang Mbak Fasya rencanakan ini apakah akan berjalan dengan lancar atau tidak? Mungkin ya kalau misalkan aku bisa ituin diriku sendiri. Tahu? Eh, Apakah harus ada support system gitu, Mbak? Oh iya perlu sepertinya. Oh iya, pasti. Oh Mbak Fasya ini punya? Oh, enggak, enggak. Nggak apa Mbak. Enggak punya support system. Kalau tuh bisa itu eh sama saya juga nggak apa-apa Mbak. Bisa saya kayak di WA kalau nggak ada tugas nggak apa-apa. Lalu selain itu Mbak kan udah diri sendiri, penjadwalan, terus mungkin kayak melihat video motivasi begitu Mbak. Iya sih itu juga bisa lagi kayak ingat oh iya ada ini gitu. Oh iya, eh, atau itu Mbak, apakah Mbak Masya ini pernah merasakan kayak melihat orang lain, wah itu kok bisa ya bagi waktunya, tapi saya kok nggak bisa padahal kegiatan kita tuh sama padatnya. Lalu Mbak Masya ini terbangun gitu, motivasi untuk manajemen waktu diri sendiri tuh apakah pernah begitu Mbak? Iya sih ya, kadang kayak ngiri aja. Aku sama dia sama-sama ada kegiatan, juga sama-sama ada tugas, tapi dia kok lebih santai gitu ngadepinnya. Jangan aku kayak pusing sendiri ngadepinnya gimana. Apakah Mbak Masya langsung terbangun atau tergugah gitu untuk harus menjadi seperti dia juga bisa manajemen waktunya dengan baik? Ya sih, paling cuma tanya tanya aja kok bisa gitu gimana baginya. Oke, kalau tadi kan melihat video YouTube itu apakah sebelumnya Mbak Fasya belum pernah melihatnya? Pernah sih sesekali, cuma ya itu kadang kalau udah capek kan buka HP kan bukannya lebih ke yang hiburan aja ya. Tuh, berarti itu juga perlu dikontrol ya Mbak ya. Jadi sejauh ini dari awal sampai akhir kita sudah membahas mengenai permasalahan Mbak Fasya mengenai
bingung ya, sulit membagi waktu antara kegiatan OSIS, pembelajaran di sekolah, lalu ketambah lagi bimbel karena Mbak Fasya sudah kelas 12 semester 2 ya. Lalu dari tadi yang Mbak Fasya ungkapkan, terkadang bisa mempengaruhi, terkadang juga tidak. Ketika Mbak Fasya terlewat pelajaran di sekolah, Mbak Fasya dapat dibantu oleh temannya dan meminta materi kepada guru Mbak Fasya itu sendiri. Lalu di selain itu Mbak Fasya juga bisa meminta bantuan kepada mentor di bimbel ya Mbak. Ya. Dan Mbak Fasya ini tadi Mbak Fasya menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan Mbak Fasya adalah mempertegas kayak memberi penguatan ya terhadap diri sendiri, harus tegas kepada diri sendiri agar tidak apa ya mengolor-olor waktu gitu ya, kayak seharusnya itu harus dikerjakan untuk mengerjakan tugas, jangan sampai melihat kayak TikTok gitu ya Mbak ya, jangan. Lalu Mbak Fasya juga bisa membuat jadwal jadwal kayak kegiatan apa aja yang Mbak lakukan gitu ya. Lalu juga bisa melihat-lihat video di YouTube motivasi gitu ya Mbak, dan kayak melihat orang lain jadi tergugah jiwanya ya. Lalu apakah Mbak Fasya ini sudah paham untuk perencanaan kedepannya ini akan membuat penjadwalannya seperti apa, itu udah paham atau belum Mbak? Belum sih, cuma udah ada gambaran aja. Oke, gambaran seperti apa yang Mbak pikirkan? Ya itu tadi yang bagi-bagi waktu tadi dijadwalin aja. Kayak jam gini gitu. Nggak 2 jam belajar gitu. Oke, saya itu dapat menangkap dari penjelasan dari Mbak Fasya. Saya menambahkan sedikit untuk Mbak Fasya ini dapat membuat jadwal seperti kegiatan seminggu ya Mbak, dapat dinamai dengan penjadwalan Fasya. Ya, jadi agar menarik gitu ya Mbak, agar ya dapat tergugah itu. Mbak Fasya dapat mulai penjadwalan dari jam 7 sampai Mbak Fasya tidur ya. Itu Mbak Fasya bisa menjadwal menuliskan apa saja kegiatan yang akan dilakukan, lalu pada jam-jam berapa. Lalu jangan lupa Mbak Fasya menuliskan di mana Mbak Fasya harus istirahat, karena istirahat itu penting. Jangan sampai melupakan istirahat ya Mbak, apalagi makan. Nah, dari sini dalam penjadwalan ini juga Mbak Fasya dapat menambahkan seperti reward dan punishment. Ketika Mbak Fasya dalam seminggu ke depan ini, Mbak Fasya mencoba menerapkan kan? Oh iya, rencananya Mbak Fasya ini akan menerapkan mulai kapan? Cepatnya sih, mungkin bikin jadwal dulu kali ya. Bikin jadwal dulu, kalau udah ya segera mungkin minggu depan lah. Oke, lalu sekiranya ya Mbak, lalu setelah Mbak Fasya membuat jadwal itu, Mbak Fasya dapat menceklis ketika Mbak Fasya berhasil. Nah, ketika Mbak Fasya berhasil ini, khusus untuk melakukan kita sesuai jadwal dan sudah tidak kayak kesulitan dalam membagi tugas, Mbak Fasya dapat memberikan self reward kepada Mbak Fasya sendiri, seperti misalnya pada saat itu Mbak Fasya menginginkan membeli sepatu misalnya, itu Mbak Fasya bisa sebelumnya bisa menabung, tapi dengan tujuan yaitu membuat self reward sendiri. Lalu kalau Mbak Fasya dalam seminggu itu gagal dalam pelaksanaan penjadwalan tadi, Mbak Fasya dapat memberikan punishment seperti pada hari itu tidak boleh membuka HP sama sekali, atau rewardnya tadi bisa membuka TikTok Mbak, scroll TikTok itu juga bisa daripada menabung ya. Ya menabung itu bagus, tapi lebih simpelnya itu rewardnya misalkan ketika berhasil melakukan penjadwalan,
buka TikTok itu nggak apa-apa. Terus kalau punishment-nya ketika tidak berhasil dalam menjalankan tugas, penjadwalan itu tidak mengviral TikTok sama sekali tanpa membuka aplikasi Instagram. Seperti itu. Apakah sudah dipahami, Mbak? Oke. Setelah ini Mbak Fasya, apakah ada kegiatan lagi? Udah sih langsung pulang, udah selesai dari rapidnya. Oke. Nah, lalu apakah ada yang perlu disampaikan lagi, Mbak, sejauh ini? Udah sih, cukup itu aja yang mau di. Oke. Lalu bagaimana pesan-kesan Mbak Fasya dalam mengikuti konseling? Ya ternyata bisa gitu aku cerita hal yang apa privacy yang aku anggap privacy ini ke orang lain gitu. Tanpa aku takut oh bakal bocor bakal diomongin nih gitu. Oke, baik. Nah, lalu untuk pertemuan berikutnya, Mbak Fasya dapat berkomunikasi dengan saya melalui WA untuk penyesuaian jadwal ya Mbak. Mbak Fasya bisanya kapan, saya bisanya kapan, karena saya mau melihat apakah dalam konseling pertama ini berhasil atau tidak untuk pelaksanaan penjelasan seminggu ke depan ini. Sampai jumpa di konseling berikutnya ya Mbak. Iya. Oke. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya udah mari Bu. Iya. Hati-hati ya Mbak. Iya.